Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita bersama dengan gereja memasuki minggu biasa yang ke-17. Tuhan Yesus bersabda, "Mintalah maka kamu akan diberi." Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, mintalah, meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular
kalau anaknya minta ikan atau kalajengking kalau yang diminta telur. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada anak pada malam hari masuk ke dalam kamar pribadinya. Di dalam kamarnya ia menyalakan 2 lilin dan ia mengheningkan cipta, mengatupkan kedua telapak tangannya, menutup mata, dan mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dari situ kita mengetahui bahwa anak itu sedang berdoa, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Pada hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengajarkan kepada kita sikap untuk mengambil waktu berdoa. Yesus sendiri melakukan doa kepada Bapanya, dan setelah berdoa, muridnya bertanya dan memohon kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes." Ketika muridnya itu meminta supaya diajari, dan Tuhan Yesus mengajarkan doa itu kepada murid-muridnya. Dan doa itu yang juga menjadi warisan bagi kita dalam doa Bapa Kami. Sungguh indah sapaan. Yang pertama, Bapa, dikuduskanlah namamu. Itu mau mengungkapkan bahwa kita ini sebagai anaknya, sebagai pendoa, menyebut dengan akrab sebagaimana Tuhan Yesus adalah putra sulung dan kita ini saudaranya. Sebagai pendoa dan anaknya, melalui Yesus kita diperkenankan untuk menyebut Allah dengan Bapa. Lalu kita memuji dan memuliakan nama Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berdoa itu mengungkapkan relasi yang akrab, intim, ramah dengan Tuhan. Dan kita sebagai pendoa dan anaknya hanya berharap kepadanya. 2 hal yang patut kita syukuri. Pertama, kita bersyukur bahwa Yesus mewariskan ajaran doa kepada para muridnya, dan para muridnya mewariskan kepada gereja, dan kita di dalam gereja berdoa sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Isi dalam doa mengajak kita beberapa hal: memuji memuliakan Allah dan memohon kepada Tuhan supaya mendapatkan rezeki secukupnya, tidak berkelebihan tetapi secukupnya, tidak berkekurangan tetapi secukupnya. Jika punya, kita memberi, berbagi untuk orang lain. Jika kita tidak punya, tidak mengemis tetapi memohon pertolongan kepada Bapa, dan supaya melalui orang-orang di sekitarnya memberikan makan minum secukupnya. Dan kita juga memohon pengampunan dosa-dosa, pengampunan atas salah dan kilaf kita kepada Allah, kelalaian kita, kelupaan kita. Saudara-saudari, Bapa pasti memberi pengampunan, belas kasih dan cintanya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita pun hendaknya menjadi pribadi seperti Yesus, pemaaf, pemurah, dan memberikan belas kasih kepada orang yang mau bertobat. Saudara-saudari, dalam isi doa itu juga kita memohon supaya tidak dimasukkan ke dalam pencobaan. Artinya bahwa kita sendiri berusaha
selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita menjauh dari Tuhan, maka kita hidup di dalam tantangan, tiada orang yang mampu menolong kita. Kita hidup dalam godaan dan Tuhan kita sisihkan. Itu artinya kita tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan menyertai kita. Kita memohon supaya Tuhan membantu kita ketika kita mengalami tantangan, cobaan, kekecewaan, amarah, dengki, dan dendam yang membuat kita menjadi sakit sehingga tidak mampu melihat kehadiran Tuhan dan kebaikan sesama. Dan saudara-saudariku yang terkasih, pada akhirnya Tuhan Yesus memberikan peneguhan dan penegasan kepada para murid-Nya, termasuk kepada kita semua. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu, dia akan dibukakan pintu. Betapa Bapa selain murah hati, Ia juga terbuka bagi setiap orang yang mau menerima belas kasih cintanya, dan terbuka bagi orang-orang yang mau datang kepadanya meminta kebutuhan yang secukupnya. Saudara-saudari, pada akhirnya kita juga sungguh bersyukur rezeki kehidupan, rezeki kesehatan, keluarga yang harmonis, pergaulan yang ramah dengan siapa saja, mewujudkan cinta dan semangat kebangsaan, karena kita hidup di tanah air tercinta. Jika kita dicintai Allah, maka hendaknya kita juga mencintainya dan mewujudkannya kepada sesama. Semoga kita senantiasa hidup di dalam kebersamaan, meski berbeda, kita senantiasa membawa perbedaan ke dalam doa-doa kita, membantu orang lain dengan doa-doa kita, dan semoga kita semakin satu, damai, hidup rukun, dan juga saling mensejahterakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa akan segala kebaikannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami semakin peka akan kebutuhan sesama dan juga semakin setia kepadamu, mengikuti Yesus Putramu yang menuntun kami menuju kepada kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah